kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, dipimpin oleh ketua kelas, Nak. Silakan pimpin doanya. Doa mulai. Baik, kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini, Nak? Ini hadir semua? Hadir. Baik. Nah, sekarang silakan periksa kiri kanan Anda, di bawah kursi Anda, apakah ada sampah-sampah? Silakan, kalau ada silakan dibersihkan, Nak. Sudah? Bersih. Baik, sekarang silakan anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan ambil posisi yang nyaman, ambil maju ke depan semua. Nah, maju, jangan terlalu mepet ke kursinya, maju ke tengah-tengah. Nah, sini. Nah, ya, kita akan melakukan ice breakingnya. Sudah? Siap? Siap. Kalau yang di belakang agak sempit, boleh mundur ke belakang, Nak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kembali. Oke, sekarang kita memulai pembelajaran kita sesuai dengan kesepakatan kelas kita kemarin, bahwa kesepakatan kita yang pertama apa, Nak? Menjaga kebersihan. Ya, jaga kebersihan. Yang kedua? Tidak boleh. Contek. Ada lagi? Ada disiplin. Kemudian? Kerjasama. Oke, sip. Jadi menjaga kebersihan, disiplin, tidak mencontek, kerjasama. Itu ya. Sepakat kita ya? Sepakat. Oke, sip. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kemarin, Anda anak-anak sekalian pasti sudah pernah menemui dalam kalimat bahasa Indonesia, baik ke dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah kata, kira-kira kalau bahasa Inggrisnya apa, ternyata terjemahannya terbalik dengan bahasa Indonesia. Kira-kira kata-kata apa sih, Nak? Siapa yang bisa? Ya, Sebenarnya good job. good job. Good job itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa?
Kerja bagus ya. Good job. Good itu bagus. Job itu kerja. Bagus kerja. Tetapi ternyata dalam bahasa Indonesia menjadi kerja bagus. Nah gitu, ada yang lain? Ya, apa nak? My friend ya. Misalkan my itu saya, friend itu teman. Dibalik menjadi teman saya. Ada lagi? Ada lagi tidak? Banyak ya? Ya banyak. Ternyata banyak. Nah itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira seperti itu. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau kebalikannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah kemudian kira-kira nih siapa yang tahu tentang persamaan dan ketidaksamaan? Apa sih bedanya? Iya, apa nak? Persamaan ditanda dengan tanda sama dengan, ketidaksamaan ditanda dengan tidak bersamaan, dan tanda lebih dari dan kurang dari. Oke, sip. Beri tepuk tangan untuk Ibu ya. Ya, jadi kalau persamaan pakai tanda sama dengan, kalau ketidaksamaan pakai tanda ketidaksamaan. Apa tanda ketidaksamaannya? Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ya seperti itu. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat menyelesaikan pembelajaran untuk menyelesaikan fungsi input. Nah, ada pun manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, fungsi input itu ternyata bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Kemudian kita akan tahu sifat-sifat dari fungsi input itu sendiri, ya. Kemudian kita akan menentukan dari fungsi input itu sendiri. Kira-kira siapa yang tahu gambar dari fungsi input? Ya, apa kan? Penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari seperti proses daur ulang. Fungsi inverse dapat digunakan untuk memisahkan jenis-jenis logam yang telah dicampur menjadi komposisi tertentu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Bagus ya, ada yang lain? Ya, apa nak? Contohnya adalah pergerakan naik, karena proses pergerakan naik, proses pergerakan turun naik adalah inverse dari pergerakan naik naik. Oke, betul sekali. Tepuk tangan lagi. Ada yang lain? Cukup? Cukup. Nah itu ya, itu ada contoh sederhana. Tadi temanmu mengatakan bahwa salah satunya proses daur ulang dari tembaga menjadi serpihan-serpihan. Kemudian tadi rem dari naik kemudian ke turun. Apalagi pembuatan nasi goreng dari nasi putih biasa menjadi nasi goreng. Nah itu adalah contoh dari fungsi input dalam kehidupan sehari-hari. Nah ternyata fungsi input itu juga bisa dipakai dalam bidang fisika. Contohnya apa? Ada yang tahu fisika? Tadi kan sudah ada daur ulang. Oke betul. Ada lagi? Ada lagi? Derajat ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Baik, sekarang kita nonton video pembelajarannya dulu tentang fungsi input. Silakan anak-anak sekalian menyimaknya, ya. Sambil menyimak, sambil dipahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSNet Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita mengenai fungsi inverse, di mana video sebelumnya kita sudah membahas pengertian ya dari inverse apa dan seperti apa itu inverse, serta bagaimana cara menentukan inverse suatu fungsi ya, dan diketahui rumus fungsinya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas rumus ya, bagaimana sih rumus atau cara cepat yang bisa kita lakukan untuk menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, jika diketahui fx suatu fungsi dan f berpangkat min 1 atau f inverse ya adalah inverse dari fungsi fx tersebut, maka berlaku rumus fungsi berikut. Nah, yang pertama, jika fungsi fx-nya bentuknya x ditambah a, maka inverse-nya seperti apa kira-kira?
Nah, ingat pengertian inverse kemarin yaitu kebalikan gitu ya. Sehingga jika ada fungsi nih yang bentuknya x ditambah a, fokusnya yaitu pada variabel x-nya ya. Di sini x-nya ditambah a, maka kebalikannya gimana? Nah, jelas ya, x dikurang a ya. Jadi jika ada fx bentuknya x tambah a, maka inversnya adalah x dikurang a. Kebalikannya ditambah dikurang, gitu ya. Nah, ini rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada fungsi fx bentuknya perkalian ya, a dikali x, maka inversnya gimana kira-kira? Yaitu dibagi. Kalau di sini fungsinya x dikali a, maka kebalikannya atau inversnya yaitu jelas x dibagi a ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini yang sering ya muncul ya terkait dengan fungsi inverse. Biasanya bentuk fungsi yang akan kita tentukan inversenya bentuknya seperti ini, pecahan ya. Bentuknya ax tambah b per cx tambah d. Nah, kira-kira kalau bentuknya seperti ini, rumus inversenya gimana teman-teman? Nah, jadi rumusnya inversenya yaitu min dx ditambah b per cx dikurang a. Wah, gimana tuh? Nah, coba perhatikan di sini. Ya, perhatikan ax tambah b menjadi min dx tambah b. Posisi b-nya tetap ya, tidak berubah. Per cx tambah d menjadi cx dikurang a. Cx-nya juga tetap. Berarti yang ditukar yang mana nih? Yaitu posisi a dan d. Semula ax per d menjadi min dx per a. Posisinya ditukar dan dikalikan min. Gitu ya, dari ax per d menjadi min dx per min a, gitu ya. Jadi jika bentuknya pecahan seperti ini, ax tambah b per cx tambah d, maka nilai inversenya yaitu nilai a dan d nya kita tukar dan dikalikan dengan negatif. Ya, misalnya nih di sini 2x tambah 3, maka inversenya 2x tadi menjadi min 2 per min 2 gitu ya. Begitu juga jika pembaginya misalnya x ditambah 3, maka jika nilai d dinaikkan ke atas menjadi min 3x gitu ya. Nah, dikalikan dengan min. Ya, jelas ya. Jadi ini dulu tiga rumus fungsi inverse yang umum ya, yang biasanya digunakan dalam menentukan inverse suatu fungsi, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas contoh soal. Yang pertama, inverse dari fungsi fx sama dengan x tambah 3 adalah, nah kita lihat bentuk fungsinya ini sesuai dengan rumus yang pertama ya, fx sama dengan x ditambah a. Di sini x tambah 3, maka inversenya gimana? Nah, tinggal kebalikannya, x ditambah 3, maka inversenya x dikurang 3. Simple ya, simple banget ya. Jadi itu gunanya kita juga mengetahui rumus yang ada. Oke ya. Nah, namun perlu juga kita lakukan pembuktian ya, sehingga kita betul-betul yakin nih bahwa rumus yang ada memang dapat kita gunakan ya di semua soal yang ada sesuai dengan bentuk soalnya tentunya ya. Oke, kita buktikan dulu nih ya, apakah benar fx sama dengan x tambah 3 inversenya adalah x dikurang 3. Masih ingat langkah-langkah menentukan inverse fungsi kemarin? Ada 3 ya. Yang pertama, kita ganti dulu fungsi fx-nya menjadi y. Kemudian langkah yang kedua, cari persamaan x-nya. Yang ketiga, persamaan x itulah inverse dari fungsi yang ada, sehingga variabel y-nya kita ganti juga menjadi variabel x, gitu ya. Jadi ada 3 langkah. Jadi yang pertama tadi ganti fx-nya menjadi y, fx ganti menjadi y, diperolehlah y sama dengan x tambah 3. Langkah pertama. Langkah yang kedua, setelah fungsi fx-nya diganti dengan y, kita cari persamaan x ya, sebagai kebalikan ya, sebagai inverse. Ini kan y sama dengan, maka kebalikannya kita mau cari x sama dengan. Nah, x-nya di sini ada di ruas kanan gitu ya. Sehingga kalau kita mau cari x sama dengan 3 di sini, kita harus pindahkan ke ruas kiri. Di ruas kiri masih ada y tapi ya. Nah, sehingga min 3 plus 3 pindah ruas jadi negatif dan tandanya berubah. Inilah persamaan x-nya, x sama dengan y dikurang 3. Atau kita tukar posisinya nih biar lebih jelas. Nah, itu dia ya. Jadi y x sama dengan y dikurang 3. Dari fungsi y menjadi fungsi x.
Itulah inversnya. Nah, persamaan X inilah yang menjadi inverse dari fungsi fx yang ada. Sehingga kita tulis X itu sama saja F inverse X. Karena fungsinya di sini fungsi X, maka variabel Y yang ada di ruas kanan kita ganti menjadi X, sehingga Y dikurang 3 menjadi X dikurang 3. Itulah inverse dari fungsi fx yang ada. Ternyata sama ya dengan rumus cepat tadi dan pembuktian ya, langkah-langkah tadi diperoleh inverse yang sama X dikurang 3, sehingga rumus pertama terbukti gitu ya. Oke, jelas ya? Nah, jelas. Yang kedua, untuk rumus yang kedua, misalnya ada fungsi fx bentuknya 2x, maka bagaimanakah inversenya? Nah, perhatikan soal yang kedua ini sama dengan rumus yang kedua juga ya, fungsi ax yaitu 2x, maka inversenya gimana? Di sini variabel x-nya dikali 2, maka inversenya dibagi 2 ya, karena kebalikan, sehingga inverse dari fungsi fx langsung kita tulis 2x menjadi x dibagi 2 gitu ya. Wah, simpel banget nih kira-kira ya. Oke, tapi kita tetap buktikan juga ya untuk meyakinkan kita bahwa rumus yang ada berlaku secara umum. Oke, dari soal yang ada fx sama dengan 2x, maka langkah pertama tadi apa? Kita ganti fungsi fx-nya menjadi variabel y, sehingga diperoleh y sama dengan 2x. Setelah diganti menjadi variabel y, maka kita mencari persamaan x gitu ya, untuk mencari inversenya. X-nya ada di ruas kanan, maka kita pindahkan semua nilai yang bukan variabel x ke ruas kiri. Dalam hal ini 2 ya. Tapi di sini posisi 2 posisinya mengalih, sehingga kalau 2 pindah ruas dia menjadi pembagi, sehingga membagi nilai yang ada di ruas kanan yaitu y, sehingga x sama dengan y per 2. Nah, atau kita balik posisinya biar lebih jelas persamaan x-nya. Nah, setelah dapat persamaan x-nya, itulah inverse dari fungsi fx yang ada. Tinggal kita ganti x menjadi f inverse atau f pangkat min 1. Nah, karena fungsinya fungsi x, maka variabel y kita ganti juga menjadi x, sehingga y per 2 menjadi x per 2. Inilah inverse dari fungsi fx yang ada. Ternyata sama juga ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, sehingga rumus fungsi yang kedua juga berlaku, terbukti gitu ya. Nah, sampai di sini bisa ya. Nah, oke. Kemudian soal yang ketiga. Nah, ini soal yang umum yang kebanyakan sering muncul dalam beberapa soal-soal untuk menentukan inverse-nya. Nah, anggaplah fungsi fx-nya di sini 2x tambah 3 dibagi x dikurang 5. Berapakah kira-kira inverse-nya? Nah, kalau melihat rumus yang ada, ini sesuai dengan rumus yang ketiga ya, ax tambah b per cx tambah d. Maka inverse-nya apa tadi? A dan d-nya ditukar dan dikalikan negatif, sehingga di sini yang nilainya a dan d yang mana? A-nya 2 ya, d-nya min 5. Ingat, tanda ini punya nilai yang di belakang, sehingga jangan sampai nanti teman-teman ambil 5 saja ya, tetap diambil tandanya. Oke, sehingga 2 dan min 5 ini kita tukar nih posisinya ya. 2 di atas kita turunkan ke bawah, min 5 di bawah naikkan ke atas, sehingga dan dikalikan min ya, sehingga min 5 menjadi plus 5x tambah, kemudian yang 2 ini kita turunkan ke bawah, kalikan min menjadi min 2 gitu ya. B dan cx nya tetap, b nya di sini yaitu 3 tambah 3 ya, tetap 5x tambah 3 per x dikurang 2 gitu ya. Nah, selesai. Itulah inverse dari fungsi fx yang ada ya. 2 dan min 5 kita tukar posisinya dan dikalikan dengan min gitu ya. Nah, sesimpel itu rumus untuk menentukan inverse yang ada ya. Nah, tapi kita buktikan juga ya, agar kita yakin nih bahwa benar rumus yang ada itu terbukti dan bisa dipakai secara umum. Oke, pembuktian dari fungsi yang ada yaitu 2x tambah 3 per x dikurang 5. Lagi-lagi langkah yang pertama tadi ganti fx menjadi y ya, sehingga diperoleh y sama dengan 2x tambah 3 per x dikurang 5. Langkah selanjutnya kita mencari persamaan x.
Nah, gimana kira-kira tuh? Kalau bentuknya seperti ini, masih ingat video kemarin? Dikali silang. Anggaplah di ruas kiri sini y per 1 ya, sehingga satunya dikali ke 2x tambah 3, y nya dikali x dikurang 5, sehingga diperoleh y dikali x dikurang 5 sama dengan 2x tambah 3, gitu ya, dikali silang. Kemudian di sini ada perkalian nih, ada tanda kurung, artinya y dikali masuk ke dalam ya. Y dikali dengan x dulu diperoleh x, y dikali min 5 menjadi min 5y sama dengan 2x tambah 3. Nah, setelah dipecahkan seperti ini, karena kita mau mencari variabel x bersamaan x, maka yang ada variabel x nya kita satukan ya. Di sini kan y(x) sudah ada x-nya nih ya. Kemudian di ruas kanan ada juga 2x. Maka dua nilai inilah yang ada pada variabel x-nya, maka kita satukan. Artinya yang 2x kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga diperoleh y(x) sama dengan 2x pindah ruas menjadi min 2x, sehingga yang 5y ini kita pindahkan ke ruas kanan, di mana ruas kanan ada 3 ya, tidak berubah tanda. Min 5y pindah ruas berubah menjadi tambah 5y, gitu ya. Kemudian karena ada dua variabel x di sini, dua bilangan yang ada variabel x-nya, maka kita keluarkan ya variabel yang sama, yaitu variabel x-nya. Sehingga jika kita ambil semua variabel x-nya, y(x) kita ambil x-nya, berarti tersisa y ya, gitu ya. Kemudian min 2x, x-nya juga sudah kita ambil, sehingga tersisa min 2, gitu ya. Karena kalau dikali masuk x kali y menjadi x, x dikali min 2 min 2x, gitu ya. Sama dengan ini kita bisa tukar posisinya ya, karena ada variabelnya yang 5 kita bawa ke depan tanpa mengubah tanda ya, menjadi 5y tambah 3 ya. Kita urutkan ya sesuai dengan kaidah penulisan. Oke, setelah dapat variabel x-nya, maka kita bisa tuh tentukan persamaan x-nya. Untuk menentukan persamaan x-nya, maka y dikurang 2 harus pindah ruas. Posisinya mengalih, berarti kalau pindah ruas dia membagi nilai di ruas kanan, yaitu 5y tambah 3 dibagi y dikurang 2, dan tidak berubah tanda ya, karena dia pindahnya membagi ya, membagi dan mengalih itu kalau pindah ruas tidak berubah tanda, kecuali kalau penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Sehingga diperoleh nih persamaan x-nya ya, maka persamaan x inilah sebagai invers ya dari fungsi yang ada. Kemudian variabel y yang ada di ruas kanan kita ganti menjadi x semua. 5y tambah 3 menjadi 5x tambah 3 per y dikurang 2 menjadi x dikurang 2. Itulah invers dari fungsi fx yang ada. Ternyata sama juga ya. Menggunakan rumus cepat dan cara penjabaran diperoleh nilai yang sama, invers yang sama ya, sehingga terbukti lagi nih ya untuk rumus yang ketiga, gitu ya. Jadi jika ada nanti soal yang bentuknya ax tambah b per cx tambah d ya, nah itu sudah kita tonton bersama-sama tentang fungsi invers ya, dari nomor 1 sampai nomor 3. Jadi invers itu apa tadi kan? Kebalikan, betul sekali. Jadi fungsi invers itu adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Dari 3 contoh tersebut kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup? Baik, sesuai dengan kesepakatan kita terlebih dahulu, kemarin kita telah membuat kelompok. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Ya, boleh diambil kursinya. Kelompoknya mana? Ada satu lagi?
yang peserta didik. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan bersama teman-teman kalian, ya. Silakan dikerjakan. Boleh menjawabnya berdasarkan video yang kita tonton tadi. Boleh menggunakan Android Anda, boleh menggunakan buku cetak lainnya, atau juga buku catatan yang telah Anda miliki. Ya, bisa? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, langsung Ibu bagikan. Silakan dikerjakan, Ibu. Beri waktu 30 menit. Nanti setelah dikerjakan selesai, Ibu minta perwakilan setiap kelompok maju ke depan dan kelompok lain untuk menanggapi. Bisa ya? Bisa. Ya, silakan dikerjakan.
IPA. Aduh, mantap. Lihat ya tampilannya. Oke, silakan lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Input Sweetiba. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Ridiani Ramadanti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra Dewi sebagai pembaca nomor 1. Saya Rafita Wulandari sebagai pembaca nomor 2. Saya Muhammad Fajil, pembaca nomor 3. Perkenalkan, nama saya Asyana Putri, kami sebagai pemaparan materi. Baik, di kalimat sejenak kami akan menampilkan yel-yel. Ya ampun, anak-anak rupanya hijau matematika. Ya. Demi apa? Demi oke? Enggak. Oke. Enggak. Oke. Enggak. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dewa Putra Dewi.
Fx sama dengan X min 12. Y sama dengan F kali kurang X kurang 12. X sama dengan Y tambah 12. Dengan demikian F1 sama dengan X tambah 12. Dan ini cara simpannya. F X sama dengan X tambah A. Kembalikan F X min 1 sama dengan A kurang X kurang A. F X sama dengan X kurang 12. F1 buka kurung X tutup kurung sama dengan X tambah 12. Sehingga F1 X sama dengan X 12 X tambah 12. Oke, beri tepuk tangan dulu. Baik, materi nomor 2 akan dilanjutkan oleh Novita Wulandari.
Beri dia. W. Ketiga akan dilanjutkan dengan muhajir. Nanti nak kita cek dulu ya kira-kira dari soal nomor 1 tadi sampai ke nomor 2 ada kesalahan nggak atau sama semua? Oke. Silakan. Soal nomor 1 tadi betul? Nomor 2 ini? Sama jawabannya? Iya, cuma ada beberapa yang perlu kita koreksi bahwa tadi pembacaan inverse-nya itu kalau F pangkatnya 1, cara bacanya fungsi inverse X ya. Jadi fungsi inverse X sama dengan E per A, gitu ya? Ya, bisa? Bisa. Betul semua nomor 2? Iya, silakan dikoreksi nomor 2 jawabannya benar. Lanjut nomor 3.
2 X tambah 2 dan 2X sama dengan Y min 5. X sama dengan Y min 5 per 2. Dengan demikian X1 sama dengan X min 5 per 2. Jangan sifat 3 Fx sama dengan A kali sama B dibalik X1 sama dengan X min B sama dengan per A. F kali per 2 kali per X tambah 5 X1 X sama dengan X min 5 per 2. Jadi fungsi inverse-nya adalah X min 5 per 2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asi Reina Putri. Oke, beri tepuk tangan dulu temannya. Nah, ya, kira-kira dari penjelasan teman Anda, bagaimana jawabannya, Nak? Betul jawabannya. Silakan dikoreksi. Cuma yang perlu dikoreksi itu pembacaannya, bukan F kali, tapi apa? Ya, bisa ya? Ya. Ayo, nomor 4.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 dengan cara biasa. Nomor 4, fx sama dengan 4x min 3 x per x min 2. Y sama dengan fx sama dengan 4x min 3 per x min 2. Y sama dengan x tambah 2 sama dengan 4x kurang 3. XY tambah 2x sama dengan 4x kurang 3. XY kurang 4x sama dengan min 2y kurang 3. XY kurang 4 sama dengan min 2y kurang 3. X sama dengan min 2y kurang 3, y kurang 4 per y kurang 4. Sehingga fungsi inverse dari inverse fx sama dengan 4x kurang 3. X tambah 2 adalah min 2x kurang 3 per x kurang 4. Berikut cara sifat. Fx sama dengan ax sama b per cx sama d. Kembalikan f1x sama dengan min dx sama b per cx kurang a. Fx sama dengan 4x kurang 3 per x tambah 2. F1x sama dengan min 2 tambah 3 per x kurang 4. Sehingga fungsi inverse x sama dengan min 2x tambah 3 per x kurang 4. Sekian, terima kasih. Ya, kita lihat jawaban temanmu ya. Kira-kira bagaimana jawaban nomor 4? Ada yang ingin menanggapi? Betul jawabannya? Betul. Sama dengan punya kalian? Sama. Oke, berarti jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4 semuanya betul ya? Iya. Oke, beri tepuk tangan itu untuk kelompok pertama. Oke.
dituliskan oleh saudara Jamin Saputra. Ada yang tidak lain? Ada yang mau dibuka?
X dengan 4 tambah 12 dengan demikian F dengan X tambah 12 F plus dengan 3 X this dengan F plus dengan 3 F X dengan 4 dan 3 darah sifat X juga sama dengan X tambah A kembalikan X plus satu sama dengan X min A X plus sama dengan X min 12 S1 plus sama dengan X tambah 12 sehingga S1 plus dengan X tambah 12. Ya, bagaimana jawabannya? Betul? Betul. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, beri tepuk tangan Luna. Nah, untuk soal nomor 2, 3, dan 4 silakan disebutkan saja nak jawabannya. Cara biasa, F inverse sama dengan 2x tambah 5. Y sama dengan F inverse sama dengan 2x inverse x tambah 5. Silakan Y lanjut inverse ya. sama dengan Y min 5. Inverse Y min 5 per 2. Ya, betul. Baik, jadi sama jawabannya nak? Sama. Tadi nomor 3 juga betul, jawabannya sama. Nomor 4 juga betul, jawabannya sama. Oke, semuanya bisa? Bisa. Beri dia W. Beri dia A. Beri dia W. Wah. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan.
Ya, sudah masuk ya Vira, Samira, Fitri, Laura, kemudian Badarudin. Masuk ya. Nah, Hafiza, Abdurrahman, Atika, ya silakan masuk. Ada 25.
Kami mendapatkan 3 manfaat dari belajar hari ini. Ya. Yang pertama, kami dapat mengetahui fungsi inverse. Dan kedua, kami dapat mengetahui sifat-sifat fungsi inverse. Ketiga, kami pun dapat menentukan fungsi dari inverse. Itu saja yang kami dapatkan hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Delvira. Ya, jadi menurut teman Anda mengetahui tentang pengertian fungsi inverse, kemudian sifat-sifatnya, kemudian menentukan fungsi inverse-nya ya. Ternyata fungsi inverse juga bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Senang. Bahagia? Bahagia. Oke, kalau begitu untuk pembelajaran berikutnya kita akan mengaitkan fungsi inverse dan fungsi komposisi. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.